Dipicu saling singgung, perkelahian antar remaja perempuan tak terelakkan. Peristiwa ini terjadi di sebuah pusat wisata kuliner Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kejadian yang viral di media sosial ini terjadi antar 8 remaja perempuan yang berawal saat salah satu dari mereka menangis dan meminta agar rekannya membantu memukuli lawan. Karena tidak terima dengan perbuatannya, perkelahian antar mereka pun terus berlanjut hingga ke jalan raya. Perkelahian terhenti kala sejumlah warga dan pengendara yang melintas melerai dan memisahkan kedua belah pihak. Akibat kejadian ini, polisi Resmo Polsek Panakukang menangkap 8 remaja perempuan yang terlibat perkelahian. Polisi akan memediasi kedua belah pihak, namun tidak menutup kemungkinan akan melanjutkannya ke ranah hukum jika ada pihak yang merasa keberatan dan mengajukan hak lapor. Iya. Ini di sini. Iya. Nggak mau. Sini, Pak. Pegang diurus, nggak terima, Kak. Begini dia bilang lagi. Maju, terus, maju terus, tangkap orangnya, tangkap perusuh itu, tangkap perusuh itu, tangkap, maju, wes. Penertiban rumah liar di Batam berakhir ricuh. Seorang polisi terkena busur panah. Kericuhan diduga akibat perlawanan warga setempat yang menolak aksi penertiban yang dilakukan aparat gabungan dari polisi, TNI, dan Satpol PP. Proses penertiban rumah liar dilakukan di Bukit Villa, Kelurahan Kampung Siraya, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam. Warga sempat bertahan dan melakukan perlawanan dengan melemparkan batu ke arah petugas. Suasana semakin memanas saat petugas terpaksa mengeluarkan gas air mata dan water cannon untuk memecah massa yang tetap bertahan dan menyerang aparat dengan batu. Saat perlawanan, satu anggota BRIMOB terkena anak panah. Penertiban terus dilakukan dan satu warga dibawa ke mobil polisi diduga menjadi provokator. Sebuah gudang penyimpanan barang rongsokan terbakar di kawasan Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. Menurut saksi, kebakaran hebat dipicu korsleting listrik yang terjadi di sebuah kamar yang menjadi bagian dari gudang pengepul lapak rongsokan di Kampung Cigorowong, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Warga yang merasa panik mengamankan harta benda ke lokasi yang lebih jauh karena lokasi lapak rongsokan berada di tengah permukiman warga. Api dapat dipadamkan dengan 8 unit pemadam kebakaran 1 jam kemudian. Selamat pagi pemirsa, apa kabar hari ini? Senang sekali ya obrolan pagi bisa kembali menjumpai Anda dan semoga dalam keadaan sehat seperti saya di sini, sehat walafiat dan siap untuk siaran mengabarkan sejumlah informasi untuk Anda. Dan seperti biasa, selain 3 informasi tadi, kami juga sudah siapkan sejumlah informasi menarik lainnya tentu saja untuk menemani pagi Anda. Bersama saya Patricia Mapalia, inilah obrolan pagi, sarapan informasi pagi Anda. Ya, pemirsa, sebanyak 9 pekerja bangunan sekolah Azharah Bandar Lampung menjadi korban kecelakaan kerja akibat lift yang mereka gunakan jatuh. Dari 9 orang, lift jatuh tersebut 7 meninggal dunia dan 2 pekerja lainnya luka serius. Kecelakaan kerja berupa lift jatuh yang menimpa 9 pekerja bangunan di sekolah Azharah Bandar Lampung ini terjadi pada Rabu petang. Dari 9 korban pekerja bangunan yang menjadi korban kecelakaan kerja di sekolah internasional
yang berada di Jalan Maijen DI Panjaitan, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung tersebut. 7 diantaranya meninggal dunia dan 2 orang luka serius. Saat kejadian, pekerja menggunakan lift untuk turun ke lantai dasar. Namun, lift yang digunakan meluncur bebas ke lantai dasar. Korban selamat mengalami luka-luka dan patah tulang, sedangkan korban meninggal dibawa ke Rumah Sakit Bumi Waras, Bandar Lampung sebelum dijemput pihak keluarga. Pihak berwenang pun langsung melakukan penyelidikan dan olah TKP untuk mencari penyebab kecelakaan. Dugaan awal lift terjatuh akibat kelebihan muatan. Terkait dengan adanya dugaan eksiden di mana lift barang yang dimuatin oleh 9 orang tukang pekerja dari Azhara menggunakan lift barang itu, sehingga lift barang itu mengalami kecelakaan dan akhirnya 9 orang itu luka-luka dan saat ini dirawat di Rumah Sakit Bumi Waras. Di sini tadi datang awal dari sore itu 9 orang. 9 orang datang, 2 di sini sekarang masih ada 2 di sini yang meninggal, 7 di tempat ini. Yang 7 meninggal di sini. Masih ada 2 yang lagi di situ lagi dalam perawatan, dari total 9 orang yang dibawa ke sini. Banyaknya sih di sini trauma ya. Trauma servikal, patah tulang sampai ke batang otak, kepala di situ. Kemungkinan sih emang udah trauma dari dalam lah. Gitu. Beberapa yang emang datang udah meninggal, tapi ada beberapa yang... Ya, berikutnya pemirsa, ada kisah pilu yang datang dari Pasar Rebo, Jakarta Timur, di mana seorang remaja pria berusia 19 tahun hanya bisa merebahkan diri atau duduk di rumahnya. Remaja tersebut kesulitan beraktivitas karena memiliki bobot hingga 200 kg. Juwanto, warga Jalan SMP 16 Ceger, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, mengalami obesitas sejak berumur 10 tahun. Namun berat badannya meningkat drastis begitu menginjak usia 18 tahun. Orang tuanya mengaku Juwanto sebelumnya sempat mendapat perawatan medis, namun tidak menunjukkan adanya perkembangan dan terkendala urusan biaya. Keluarga berharap uluran tangan pemerintah agar anaknya bisa kembali beraktivitas seperti remaja seusianya. Karena kondisi ini. Iya, kondisi badanan ini. Saya mau ngantar ke sekolah, tapi saya nggak mau ngantar. Mamanya kan jangan deh saya. Jangan itu. Jangan dibalik itu. Dulu udah pernah berobat dari apa? 2 tahun yang lalu. Oh, umur 17 berarti ya. Covid kayaknya. Oh. Sesudah pas belum sih? Sebelum Covid kayaknya. Sebelum Covid kayaknya. Sebelum Covid ya. Sebelum Covid. Nah, harus dirujuk dibawa ke rumah sakit. Dari pihak keluarga setuju nggak sih? Ya kita kan ya nolak dulu lah, gimana ke rumah sakit kita belum ada persiapan, kita masalah biaya gimana. Ya, pemirsa, dengan banyaknya kemudian kisah-kisah atau cerita-cerita maupun juga berita gitu ya, banyaknya kemudian akhir-akhir ini kedapatan beberapa orang yang memiliki berat badan atau bobot badan yang di luar semestinya gitu ya. Itu sampai ada yang 200 kg, 300 kg. Ini artinya sebagai reminder untuk kita bahwa kita paling tidak harus mengedukasi diri, mencari tahu jadi berat badan yang ideal itu seperti apa gitu ya. Jadi kalau misalnya kita sudah melihat ada tanda-tanda bahwa kita ini udah mulai keluar jalur nih ya, timbangan kita, mulailah untuk hidup sehat. Baik, warga Kelurahan Sudimara Jaya, Kota Tangerang heboh dengan temuan bayi yang disimpan di dalam kulkas selama 2 hari. Polisi pun meminta keterangan sejumlah saksi di lokasi kejadian. Pemirsa, kasus jasad bayi disimpan dalam kulkas terbongkar atas laporan S, sang ayah, kepada pegawai Kelurahan Sudimara Jaya 4 Juli lalu. S mengaku terpaksa menyimpan bayinya yang sudah meninggal dalam kandungan itu karena panik akibat tidak memiliki biaya untuk proses pemakaman. Ditambah kondisi sang istri setelah melahirkan masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Pihak kelurahan yang mengetahui kondisi tersebut langsung membantu proses pemakaman termasuk pengurusan BPJS. Sementara polisi kini sedang mendalami temuan ini untuk menentukan apakah ada unsur pidana atau tidak.
saat ini kami sudah klarifikasi beberapa orang ya terkait kejadian tersebut ya. Dan memang satu suami istri ini memang dilihat dari tingkat perekonomian memang di bawah standar. Ya, memang pada saat kita klarifikasi suaminya memang dia pada saat itu kalut ya, kalut, istrinya dirawat ya kan, kemudian anaknya masih di rumah sakit, kemudian dia bawa bayinya ke mana, yang mayat bayinya ke rumah, karena yang anaknya yang kecil-kecil itu masih di rumah sakit, dia kalut. Akhirnya dia lihat di mana, di rumah sakit kok nyimpennya di mana, di freezer seperti di rumah sakit ya. Dia untuk sambil mau memakamkan itu, sambil ngurus mengurus ini ya, surat keterangan itu, termasuk ngurus anaknya itu, sementara di Pemerintah Kota Bogor lakukan penelitian terhadap 1.700 sampel dari 8.000 hewan kurban. Dari hasil penelitian didapati ada 17 sapi positif mengandung cacing hati. Setelah menemukan adanya 17 hati sapi dari 1.700 sampel sapi kurban yang mengandung atau positif mengandung cacing hati, petugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor menggelar sidak penjualan daging sapi di sejumlah kios di Pasar Bogor, Jawa Barat. Sidak ini dipimpin langsung Wakil Wali Kota Bogor, Dedi Rahim. Petugas pun menyisir satu persatu pedagang daging sapi yang menjual hati. Nah, dalam sidak ini pemirsa tidak menemukan adanya hati sapi yang mengandung cacing. Sedangkan sapi kurban yang mengandung cacing diduga berasal dari luar kota. Kepala Bidang Peternakan DKPP Kota Bogor, Anizar, mengungkapkan dengan kasat mata warga sebenarnya bisa mengetahui jika dalam hati sapi terdapat cacing. Ciri fisiknya adalah hati sapi terdapat ada bintik-bintik putih sehingga harus dihindari. Nah, dari situ kita lakukan penelusuran, ternyata memang sumber sapinya ini mungkin berasal dari luar Kota Bogor. Sehingga memang kita ingin menyampaikan kepada pedagang dan masyarakat bahwa perlu kehati-hatian. Ratusan jemaah haji debarkasi Makassar tiba di tanah air dengan balutan busana istimewa dan juga perhiasan emas. Nah, tradisi tersebut adalah ungkapan kebahagiaan dan rasa syukur jemaah haji asal Makassar. Inilah kebahagiaan jemaah haji debarkasi Makassar Kloter 1 setelah tiba di tanah air. Memakai riasan dan perhiasan emas seperti ini adalah salah satu kearifan lokal yang menjadi ciri khas jemaah asal Makassar. Tak hanya wanita, jemaah pria juga tak ingin ketinggalan dengan bergaya layaknya sultan. Penampilan jemaah debarkasi Makassar ini sudah mereka persiapkan sejak masih berada di atas pesawat. Menurut salah satu jemaah, baju dan perhiasan yang dipakai saat tiba di tanah air adalah bentuk rasa syukur usai berhaji. Yang dikenakan emas. Alhamdulillah. Beli di Mekah. Berapa semua totalnya, Bu? Aduh, ratusan juta. Ratusan juta. Bagaimana perasaannya setelah jalan di tanah air, Bu? Hah? Gimana perasaannya, Bu, setelah tiba di tanah air? Alhamdulillah, ya Allah, senang banget dan bangga banget. Dari 392 jemaah yang tiba, 5 diantaranya merupakan petugas haji. Jumlahnya 392 termasuk petugas 5. Nah, berarti 387. Kondisinya bagaimana, Bu? Alhamdulillah kondisinya baik-baik, kecuali ada satu yang itu memang sudah diimpus dari Mekah. Tadi sampai diimpus juga. Mudah-mudahan dia tidak apa-apa. Kalau saya lihat gejalanya dia tipes. Menggunakan busana dan perhiasan berkilau seperti ini merupakan ciri khas jemaah haji debarkasi Makassar. Selain sebagai bentuk rasa syukur, tradisi tersebut juga menjadi cerminan kebahagiaan setelah 1 bulan lebih tidak berjumpa sanak saudara tercinta. Ivan Ahmad, Makassar, Sulawesi Selatan.
Iya, pemirsa, 6.592 jemaah haji Indonesia akan diterbangkan dari Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah menuju tanah air Indonesia, Kamis 6 Juli. Ribuan jemaah terbagi ke dalam 14 kelompok penerbangan. Kepala Biro Humas, Data dan Informasi Kementerian Agama Ahmad Fauzin mengimbau para jemaah dapat mematuhi peraturan yang telah ditetapkan sebelum kepulangan, sehingga tidak mengalami kendala selama proses menuju tanah air. Barang-barang yang dilarang dibawa selama penerbangan yakni barang yang mudah terbakar atau meledak, senjata api dan senjata tajam, gas, aerosol, dan cairan lebih dari 100 ml, uang lebih dari 100 juta rupiah, dan air zam-zam. PPIH dan maskapai sepakat untuk mengirim air zam-zam tambahan untuk jemaah haji Indonesia secara bertahap. 5 Juli 2023, jemaah haji Indonesia gelombang pertama yang telah menyelesaikan rangkaian tawaf ifadah dan tawaf wada meninggalkan tanah suci Makkahul Mukarramah untuk kembali ke tanah air Indonesia. Sebanyak 6.682 jemaah atau 16 kelompok terbang diterbangkan ke tanah air dari Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah. Transjakarta melakukan uji coba rute Kalideres Jakarta Barat ke Bandara Soekarno-Hatta. Nah, Transjakarta rute Kalideres Bandara Soekarno-Hatta menggunakan bus dengan spesifikasi low deck. Nah, hal tersebut pun diharapkan dapat mempermudah disabilitas untuk menggunakan Transjakarta ke Bandara Soekarno-Hatta. Uji coba Transjakarta rute Kalideres Bandara Soekarno-Hatta dilakukan pada Rabu 5 Juli 2023. Dalam uji coba ini, Transjakarta menempuh waktu selama 45 menit. Transjakarta rute Kalideres Bandara Soekarno-Hatta menggunakan bus dengan spesifikasi low deck. Hal ini diharapkan mempermudah disabilitas untuk menggunakan Transjakarta ke Bandara Soekarno-Hatta. Salah satu disabilitas yang ikut menjajal uji coba Transjakarta rute Kalideres Bandara Soekarno-Hatta adalah Maria Goreta. Ia mengaku senang dapat mengakses Transjakarta yang ramah disabilitas. Ini sangat luar biasa, Pak. Sangat membantu untuk teman-teman. Jadi jangan biarkan kami hanya cuma dikasihani, tapi lebih bagaimana dibantu untuk lebih mandiri. Jadi untuk saya yang biasa untuk menggunakan pesawat untuk keluar kota atau keluar negeri pun jadi lebih nyaman, Pak. Nggak perlu menggunakan transport yang mahal. Jadi dengan Transjakarta lebih efisien. Dalam satu hari sebanyak 10 bus Transjakarta disiapkan untuk melayani penumpang rute terminal Kalideres Bandara Soekarno-Hatta. Bus ini tidak lewat jalan tol. Waktu pelayanan bus untuk rute ini adalah mulai pukul 6 hingga 9 pagi dan dilanjut pukul 6 hingga 9 malam. Dinas Perhubungan sudah menguji secara umum. Menguji umum, tidak dikawal dan seterusnya, alami. Itu kurang lebih 40-45 menit. Uji coba Transjakarta rute Kalideres Bandara Soekarno-Hatta dilakukan selama 2 pekan. Selama masa uji coba, pelanggan rute Kalideres Bandara Soekarno-Hatta tidak dipungut biaya. Transjakarta rute Kalideres Bandara Soekarno-Hatta tidak menurunkan menaikkan penumpang dari halte. Bus ini mengangkut penumpang dari pinggir jalan, baik dari halte awal di Kalideres hingga tujuan akhir di kawasan perkantoran Bandara Soekarno-Hatta. Rio Abadi, Amreski, Jakarta. Tidak hanya Transjakarta menuju bandara nih pemirsa yang kemudian lakukan uji coba perjalanan. Sebentar lagi LRT Jabodebek juga akan lakukan uji coba dengan penumpang. Tepatnya tanggal 12 Juli hingga 15 Agustus mendatang. Sebelum dibuka untuk masyarakat umum, hari ini tim BTV berkesempatan menjajal salah satu moda transportasi baru di Indonesia. Kita intip suasana stasiun LRT yang ada di Duku Atas Setiabudi. Di sana sudah ada reporter BUniverse Agnes Purba dan juru kamera Wahyu Santiko. Selamat pagi Agnes. Aduh, itu seru banget sih bisa ikut uji coba LRT hari ini. Tapi ngomong-ngomong Agnes ya, jam berapa sih armada LRT-nya berangkat?
Selamat pagi Peti dan juga pemirsa, betul sekali bahwa kami tim Liputan BTV, saya bersama juru kamera Wahyu Santiko nantinya akan mencoba langsung bagaimana kemudian keseruan naik LRT menuju ke berbagai rute-rute yang sudah disediakan. Nantinya LRT ini akan mulai pukul 10.00 waktu Indonesia Barat dan tentunya saya akan bagikan juga nanti ceritanya kepada pemirsa BTV bagaimana keseruannya. Dan memang seperti yang kita ketahui pada tanggal 12 Juli 2023 mendatang atau Rabu depan nih, LRT Jabodebek, Jakarta Bogor, Depok Bekasi akan melakukan masa uji coba terbatas hingga 15 Agustus mendatang untuk sebelumnya, dan nanti pada tanggal 18 Agustus akan dilakukan launching secara resmi atau keberangkatan secara komersial. Dan ada yang unik memang dalam masa uji coba terbatas ini, nantinya masyarakat yang ingin turut mencoba harus mengikuti beberapa step-step atau langkah-langkah untuk kemudian bisa ikutan rasain keseruannya. Dan kalau dari informasi yang kita peroleh dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, ada tarif yang harus dibayar oleh masyarakat dalam masa uji coba ini. Tapi tarifnya murah pemirsa, yaitu hanya Rp1 saja. Dan sudah bergabung bersama saya di sini Bapak Kuswardoyo, Manager Public Relation KAI Divisi LRT Jabodebek, untuk kita ngobrol-ngobrol seputar bagaimana kemudian kesiapan dari LRT Jabodebek melayani masyarakat. Selamat pagi Bapak. Pagi Mbak. Oke, Pak Kuswardoyo, bagaimana kemudian persiapan dalam menyambut masa uji coba Rabu depan 12 Juli? Ya, tentunya kalau kita berbicara terkait uji coba nanti pada tanggal 12 Juli, kami dari PT Kereta Api Divisi LRT Jabodebek telah berupaya menyiapkan semua kesiapan untuk operasional nanti. Nantinya tentunya warga masyarakat yang hendak melakukan uji coba terbatas, mereka bisa melakukan pendaftaran melalui link yang akan kami sematkan di media sosial LRT. Tentunya nanti pada masa uji coba itu betul tadi dikatakan memang akan berbayar. Tapi tentu tarifnya hanya Rp1. Kenapa Rp1? Rp1 merupakan bagian dari sosialisasi kami, di mana nanti tentunya warga masyarakat harus melakukan pembayaran secara cashless. Nah tentunya kalau cashless pasti akan ada data dan kebutuhan terkait dengan tapping itu sendiri. Makanya kemudian kami terapkan Rp1 pada masa nanti. Masih ada masyarakat yang bertanya kemana aja sih Pak rute LRT Jabodebek ini? Ya, untuk saat ini LRT Jabodebek melayani 18 stasiun. Tentunya rutenya kalau kita lihat dari mulai Jatimulya itu sampai dengan Duku Atas, dan dari Duku Atas sampai dengan Harjamukti. Ada 18 stasiun itu. Nah, sebelumnya kalau sebelum nantinya akan di-launching secara komersial, berapa kira-kira tarif yang akan dikenakan? Ya, tentunya terkait dengan tarif yang akan dikenakan pada masa nanti full operasi, kami sebagai operator tentunya masih menunggu kebijakan yang akan diberikan oleh regulator, dalam hal ini Kementerian Perhubungan. Tentunya Kementerian Perhubungan akan memperhitungkan juga berapa sih besaran PSO atau subsidi yang akan dikenakan untuk warga masyarakat pengguna jasanya. Ya, kami berharap bahwa nanti tarif yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan tentunya akan sangat terjangkau dan akan memberikan manfaat yang lebih lah kepada masyarakat. Kalau yang seperti kita tahu ada saran tarif dari LRT Jabodebek, kira-kira berapa Pak? Mungkin boleh dibocorin sedikit. Ya, kalau berbicara tentang saran memang kami pernah menyampaikan usulan. Rata-ratanya itu sekitar 12.000 lah untuk perjalanan, namun jarak maksimal tempuhnya nanti tentunya kita berharap tidak lebih dari 25.000 juga. Nah, mungkin ini juga menjadi concern masyarakat Indonesia, bagaimana kemudian fasilitas yang disediakan untuk teman-teman disabilitas? Ya, terkait dengan fasilitas bagi teman-teman disabilitas, tentunya LRT Jabodebek ini memiliki banyak fasilitas yang memang kita khususkan untuk teman-teman disabilitas. Salah satu diantaranya kita memiliki lift prioritas. Jadi nanti teman-teman disabilitas ketika hendak menggunakan jasa layanan LRT, mereka bisa menggunakan lift disabilitas itu tersebut. Lift prioritas itu memang kami siapkan untuk mereka. Selain itu kita juga punya guiding block bagi teman-teman disabilitas juga. Kemudian bahkan gate masuk ke dalam stasiun pun khusus kami sediakan untuk mereka. Jadi terpisah dari yang lain. Di samping itu juga kalau kita melihat kereta dan peron itu sudah sejajar. Bahkan teman-teman dari komunitas disabilitas itu pun sudah pernah melakukan uji coba sendiri. Dan mereka menyatakan bahwa fasilitas khusus untuk mereka sudah sangat baik dan memang layak untuk digunakan. Berarti sudah melalui masa uji coba dan juga sudah mendapatkan testimonial ya, bahwa seluruh fasilitasnya ini aman untuk teman-teman disabilitas. Dan ngomong-ngomong Pak, kalau dalam masa uji coba terbatas nanti, apakah ada kuota maksimal perharinya dan apakah ini harus war tiket ya Pak? Ya memang pada saat nanti masa uji coba terbatas, namanya juga terbatas. Tentunya juga kapasitasnya akan kami batasi, jadi untuk satu perjalanan itu nantinya hanya 150 penumpang.
Oleh karena itu saya berharap nanti teman-teman warga masyarakat yang mau mencoba, ayo buruan deh. Sama-sama kita lihat medsos LRT, kita pantau terus, nanti tanggal 12 kita akan pasang link untuk pendaftarannya. Dan tentunya juga nanti warga masyarakat yang sudah mendaftar melalui link tersebut, baru bisa menggunakan jasa layanan LRT pada masa uji coba apabila sudah mendapatkan konfirmasi dari kami. Jadi nanti konfirmasi tersebut isinya adalah antara lain dari mana mereka berangkat dan jadwal keberangkatannya. Seperti itu. Oke. Terima kasih banyak Pak Kuswardoyo sudah bergabung bersama kami obrolan pagi di Berita 1. Jadi pemirsa, bagi Anda yang hendak mencoba jangan lupa untuk pantengin terus ya Instagram dari LRT Jabodebek dan juga pastikan untuk tidak langsung hadir, namun tetap menunggu konfirmasi yang akan diberikan oleh pihak LRT Jabodebek. Peti. Agnes Purba dan juru kamera Wahyu Santiko, terima kasih teman-teman untuk informasinya. Jadi itu udah terinfo ya, masyarakat yang ingin kemudian menjajal atau melihat secara langsung bagaimana naik LRT. Terima kasih Agnes. Nah pemirsa, berikutnya kita akan cek apa yang sedang menjadi trending topik di media sosial, khususnya di Twitter ya. Siapa tahu mungkin bisa jadi inspirasi obrolan pagi Anda bersama kerabat atau rekan kerja nanti. Yang pertama ada tagar Kris 0,3%. Nah, tagar ini mengemuka karena Bank Indonesia melakukan penyesuaian besar merchant discount rate atau MDR untuk layanan Kris bagi pelaku usaha mikro. Nah, penyesuaian ini mulai berlaku efektif sejak 1 Juli 2023. Nah, menurut Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio, ada penyesuaian tarif MDR Kris bagi merchant usaha mikro menjadi 0,3%. MDR merupakan kewajiban yang dibayarkan oleh merchant sehingga tidak diperbolehkan untuk dibebankan kepada konsumen yang berpotensi menyebabkan kenaikan harga produk atau layanan. Kemudian ada tagar Rest in Peace Kokoli. Nah, tagar ini sedang merajai perbincangan karena kematian penyanyi dan juga penulis lagu asal Hong Kong Kokoli pada Rabu 5 Juli kemarin dalam usia 48 tahun. 3 hari sebelumnya Kokoli melakukan upaya bunuh diri pemirsa di rumahnya pada 2 Juli dan sempat mendapatkan perawatan medis. Meninggalnya penyanyi soundtrack film Mulan ini diumumkan oleh adiknya Nancy Lee di sosial media. Menurut sang adik, Kokoli memang telah bertahun-tahun kemudian berjuang melawan depresi yang dideritanya. Rest in peace Kokoli. Dan yang terakhir ada tagar The Bundles. Nah, tagar ini menjadi perbincangan pemirsa karena The Bundles merupakan sebuah nama sebuah band yang anggotanya adalah bocil atau bocah kecil yang masih duduk di sekolah dasar. Tidak tanggung-tanggung, genre yang mereka usung adalah rock. Kreatif banget sih. Oke, pemirsa jangan kemana-mana karena obrolan pagi masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan juga menarik lainnya. Epic Goes to Semesta Berpesta. Ada Gigi, AXL Ramanda, dan Fade to Black akan tampil spektakuler di Epic Goes to Semesta Berpesta Kamis 6 Juli pukul 20 waktu Indonesia Barat di PTV. Seorang Pandan Nababan itu sangat dekat dengan Presiden Jokowi. Saya tahu betul degup jantung daripada PDI Perjuangan. Kalau istilah Ibu Megawati, kader PDI Perjuangan yang terbaik saat ini. Informasi yang saya sampaikan itu tidak ada ngarang-ngarang, tidak ada bohong, itu faktanya. Siapa sosok sebenarnya pilihan Pak Jokowi? Jangan lewatkan obrolan malam bersama Christian Gritch
hanya di PTV. Melihat lebih dekat musisi-musisi yang mengguncang panggung Semesta Berpesta. Biasanya kan suka ada cerita-cerita tuh. Enggak, maksudnya keseruan di belakang panggung dan bertukar pikiran dengan mereka. Oh, I like that. Jangan lewatkan kemeriahan di belakang panggung Semesta Berpesta di All Access. Setiap minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di BTV. Asinan dan soto mie sudah biasa. Ingin tahu kuliner rahasia di sekitar Bogor? Cari Makan siap memberikan rekomendasi kuliner yang selama ini menjadi harta karunnya Kota Bogor. Dipandu oleh Anindya Salsabila, perempuan cantik dengan selera makan luar biasa. Selamat datang di Nyari Makan Goes to Semesta Berpesta. Senin sampai Jumat pukul 3:30 sore waktu Indonesia Barat di BTV Bersatu menginspirasi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Obrolan Pagi. Pemirsa, mengawali segmen 2 kali ini kami akan ajak Anda untuk menyimak ada headline apa saja kira-kira yang ada di Harian Investor Daily edisi 6 Juli hari ini. Yang pertama kita akan lihat di headline Investor Daily, ini ada terkait dengan RUU EBT atau energi baru dan energi terbarukan. Teradang adu kepentingan katanya ya. Kemudian di sampingnya di pojok kiri atas ada tokoh NU berpotensi ditunjuk sebagai cawapres Ganjar. Di bawahnya juga ada terkait dengan makro ya, belanja produk UMKM topang ekonomi di tengah perlambatan global. Selain itu di bagian bawah juga Investor Daily mengangkat topik adalah terkait dengan perusahaan asuransi yang bakal dikelompokkan sesuai dengan modal. Kamu Randy, kamu menguatkan aku. Waduh. Pemirsa, berbekal hobi menyanyi, pemuda asal Jakarta menjadi konten kreator. Nah, lewat konten-konten menariknya, ia pun tampil bersama 4 boneka dengan seni ventriloquist. Nah, seperti apa kira-kira? Berikut kisah inspiratifnya. Duduk samping Kak Kusir yang sedang bekerja, mengenali kuda suka yang baik jalannya. Hey! Perkenalkan, pemuda satu ini bernama Tenggo Wicaksono. Tenggo adalah seniman ventriloquist. Itu loh, seniman yang bisa mengeluarkan suara khas dari perut dengan mulut yang tertutup. Berkat keahliannya, pemuda usia 24 tahun ini menjadi terkenal loh di media sosial. Tenggo! Aduh, bisa-bisanya ada cewek cantik kayak Gergi gini. Iya nih, yang kayak gini langka buat nih Randy. Lewat kontennya, Tenggo menampilkan kemampuan ventriloquist bersama keempat bonekanya. Ada Jojo, Randy, Oncu, dan kakek dari Jojo Randy. Good I set fire to the rain. Berbekal dari hobi menyanyi, Tenggo pernah mengikuti ajang pencarian bakat. Tapi ia gagal mendapatkan golden ticket. Sekarang, Tenggo Wicaksono memantapkan diri menjadi seorang YouTuber bersama keempat bonekanya. Isi kontennya fokus berisi gumpalan kata-kata pada perempuan dari berbagai negara. You're a 7 and mine is 5. Cakep. I will introduce you to my parents as my future wife. Nah, gumpalan yang ditampilkan inilah kerap membuat penonton tertawa. Kini akun YouTube Tenggo Wicaksono sudah mendapat lebih dari 832.000 subscriber loh. Wah, patut ditiru nih ide kreatif oleh anak zaman now ya. Nah, untuk mengetahui lebih dekat dengan seniman ventriloquist di studio BTV sudah hadir Tenggo Wicaksono, Randy dan juga Jojo. Selamat pagi. Selamat pagi, Pati. Selamat pagi nih. Oke, aku kenalan dulu deh. Ini
Aku Randy. Halo Randy. Iya, aduh, Tengko cantik banget dia nih. Iya, Abang jangan kayak gitu. Halo Kak, aku Jojo. Halo Jojo. Gati. Kenapa jangan nervous gitu dong kalau ketemu cowok ganteng. Aku nervous. Apaan yang ganteng, Abang? Lu jangan gitu kayak. Gati, aku nih deket kamu gawaannya pengen jadi makanan sisa aja deh. Hah? Kenapa, Gang? Biar dibilang sayang. Ya seperti itulah Randy ya Pati ya. Iya, maafin Abang apa? Pagi-pagi dibuat melting. Randy, punya pacar nggak? Sekarang kayaknya nggak usah punya dulu deh. Biar kamu yang jadi pacar aku lah. Aduh, gimana nih pemirsa jadi nggak fokus nih aku siarannya. Aduh, pusing deh. Oke, Randy sama Jojo nih aku mau nanya boleh nggak? Boleh Kak. Kalian tuh kan pakai suara perut ya. Ini kan bakatnya unik banget nih ya. Tenggo, Randy, sama Jojo. Ini ada teman-temannya ini. Ini punya nama nggak teman-temannya ini? Ini yang paling kanan Bobby namanya. Bobby, halo Bobby. Terus ini yang monyet namanya Oncu, monyet lucu. Nah kalau yang sebelah kiri ini kakeknya anak-anak ini. Kakeknya anak-anak. Namanya kakek Sumando. Kakek Sumando. Suka main sama daun mudo. Gue gitu emang. Ya nih kalau dia ada di sini mah, aduh jangan deh. Nanti diregut lagi kamu. Aku bingung ya. Ini jadi aku bingung sendiri nih yang mana suaranya yang asli ya. Jadi kayak bingung sendiri aku. Nah, ini kan bakat kamu unik banget ya, Tenggo ya, Randy, Jojo. Gimana sih caranya? Oke, kalau dibilang caranya bingung. Ya, kamu bisa juga Peti kalau mau bisa belajar. juga? Iya. Gimana sih? Aku juga dari awal nggak bisa apa-apa dulu. Oh, jadi kamu dari awalnya gimana toh? Jadi awalnya aku emang basicnya nyanyi kan. Basicnya nyanyi, terus sama om aku, udah kamu belajar aja nih. Dia kasih unjuk video inian pencarian ajang luar negeri. Nih lihat nih di luar negeri nih. Ya udah akhirnya aku belajar dari situ. Terus untuk metode belajarnya aku juga cari-cari di YouTube, terus sama searching di Google. Jadi emang otodidak. Nah udah setelah itu belajar deh. Tapi awalnya kamu mulai itu susah nggak sih? Maksudnya kayak ya memang basicnya udah nyanyi ya. Kupikir kayak kalau nyanyi udah biasa gitu ya. Susah banget. Awal tuh susah banget. Karena memang kalau dibilang beda. Apalagi kita kalau di ventriloquist itu harus nggak boleh bergerak bibirnya. Nah itu nih aku bingung banget tuh kayak gitu. Kalau ngomong gitu nggak sih Randy? Bingung aku kalau kamu tuh ngomong tuh gimana sih kayak mau itu nggak gerak gitu tuh si Tenggo tuh. Kamu mau belajar? Mau. Belajar jadi istri aku. Jangan gitu. Kalau bisa aku ajarin. Bantuin. Iya, abang, jangan kayak gitu. Nanti malu-maluin. Enggak, tenang aja Jo. Ini urusan gampang ini. Nih, Peti kalau kamu mau belajar, ayo aku ajarin. Boleh. Jadi pertama itu posisi bibirnya senyum. Senyum tapi gini. Nah, ya gitu. Oke. Sekarang bilang halo. Halo. Nah, bisa itu ya? ventriloquist. Gitu ya? Tapi nanti udah next levelnya akan jauh lebih susah sekali gitu. Halo. Kaku banget kayaknya kalau aku ya. Iya. Nah, biasanya ini juga bisa digunain kalau mau ngomongin orang juga bisa. Itu lihat tuh. Cocok nih buat. Oh iya bener banget itu. Buat ibu-ibu nih, cocok nih. Biasanya kalau best friend gitu udah tahu kan, tanpa ngomong udah kayak. Nah, gitu. Iya. Oke, tapi perjalanan kamu dari awal gitu ya sampai dengan sekarang, kamu kan pasti membangun satu citra gitu ya, citra dari Jojo sama dari Randy ini. Caranya gimana? Oh, jadi memang pertama aku mau tentuin dulu nih, kira-kira untuk Jojo ini dikhususkan untuk siapa marketnya gitu loh. Kalau Jojo ini untuk anak-anak. Anak-anak. Untuk anak-anak. Sedangkan si Randy emang untuk orang dewasa, untuk remaja, jadi kayak gombal-gombal. Kalau Jojo nggak bisa dia. Pantesan kalem ya dari tadi. Iya, begitu juga kalau Randy nggak bisa untuk anak-anak. Iya, gitu. Ini kamu dapat Jojo sama Randy ini asalnya dari mana? Kalau dari asalnya nih dari luar negeri dia, dari Filipina. Dari Filipina.
Itu kamu jalan-jalan atau memang lagi ke Filipina? Dapat kontaknya sih. Oh, dapat kontak. Jadi memang langsung dari sana. Oh, oke. Kalau boleh mungkin diceritakan, Ya. jadi sebenarnya ventriloquist itu sebetulnya apa? Kalau secara harfiah itu judulnya apa? Kalau ventriloquist itu apa namanya? Pendongeng bukan? Bukan, beda lagi? Memang seni sulap suara dia. Oh, seni sulap suara. Oke. Bagaimana kita menggunakan suara perut untuk berbicara menggunakan boneka dengan apa ya? Bukan hanya boneka, dengan semua alat. Bagaimana kita memindahkan suara kita ke alat tersebut gitu. Kadang ada orang juga yang menggunakan TV gitu. Jadi kayak TV ada nyala gitu, terus kita yang ngegunain suara kita biar dipindahin ke TV itu. Ada juga yang kayak gitu-gitu. Oke. Tapi kamu waktu memang nyari ya si Jojo sama Randy ini ya. Ini cara ngerawatnya gimana sih? Oh, cara ngerawatnya mudah. Aku nih sama Randy, Jojo dan kawan-kawan ini mandi tentu, tapi nggak sesering kita. Nggak sesering. Dan aku memang men-treat mereka ini udah kayak ya keluarga sendiri gitu loh. Tidur bareng. Jadi kamu curhat-curhatan juga bareng ya? Oh, jangan salah, aku dulu pernah nangis sama Randy kayak. Ampun. Jadi pernah waktu awal-awal belajar ya Randy, iya awal belajar emang Tenggo cengeng sayang, makanya milih aku aja. Gitu. Ya jadi kayak awalnya tuh belajar Randy itu kayak apa ya, kayak aduh kok susah banget, belum dapat karakter, belum kuat nih. Akhirnya kayak aduh gimana, nangis meluk Randy. Terus habis itu baru udah apa ya, ngerasa kayak ada kedekatan sendiri sama Randy. Akhirnya dapet deh karakternya. Nah, kamu kan tadi aku lihat di video ya, di awal ya, itu kan ada ngegombal-gombal gitu kan. Jadi orang tuh taunya kamu juga suka ngegombal nih, Tenggo. Oh tenang, yang jelas itu bukan aku, tapi Randy. Randy ya, bukan Tenggo. Jadi ya? kalau Tenggo itu bukan tukang gombal. Kalau Tenggo apa dong? Orang biasa saja. Cari angan terus. Jadi Randy tuh belajar ngegombal di mana? Coba. Enggak tahu, kayaknya aku emang ditakdirin lahir kayak gitu deh sayang. Jadi udah berapa banyak yang kamu gombalin, Randy? Berapa ya Tenggo? Oh, pokoknya udah banyak banget lah Kak. Banyak banget. Udah bosen banget Sampai saking banyaknya udah nggak bisa dihitung ya. Wah, iya dong. Jadi emang udah natural kamu bisa ngegombal ya, Randy? Cakep. Oke, kalau Jojo belajarnya gimana? Belajar ngegombal juga nggak dari Randy? Enggak, tapi kadang-kadang aja sih. Soalnya kan kalau aku kan anak kecil orangnya jujur. Anak kecil nih kalau bilang, nih misalkan ngeliat kakak kecil nih, cantik ya udah aku bilang cantik. Polos banget ya. Iya. Nah kalau aku kan bersih nih. Nih kalau Agung kan kotor ya, nggak mulutnya. Jangan gitu Jo. Nih tolong nih, di depan cewek nama gue tolong digoik-goikin. Ini Agung. Aduh ya ampun, sampai keluar air mata nih. Oke, Tenggo, kita tunggu sebentar ya. Kita lihat dulu informasi satu ini. Ini masih soal ventriloquist ya. Kalau kita berbicara soal seni ventriloquist, ternyata ada sosok legendaris sebelum Tenggo Wicaksono. Nah, kita lihat VT-nya di Plasma bersama-sama. Ini sama Susan. Senengnya ketemu Randy sama Tenggo. Aku ya seneng loh Kak Ria. Nanti aku kalau deket sama Randy, deg-degan aku Kak Ria. For your info, dulu sebelum ditemuin sama Karya, si Susan ini udah banyak bonggonya, udah banyak laga-laganya, sarang laga-laga gitu. Enggak lah, enggak lama. Banyak bongo. San, Iya. kamu harus sagar-sagar ya. Iya, untung ada kamu Randy. Kamu menguatkan aku. Waduh. Yang kamu perlu tahu kalau aku sayang sama kamu. Kamu harus sujud sungkem sama Kak Ria dulu. Geli ya Randy. Susan, kamu Itu Tenggo udah kolaborasi sama Karya Enas Iya, ya? jadi waktu itu sempat ada acara kayak komunitas ventriloquist aku, ventriloquist Indonesia. Jadi kayak kita ngumpul, ketemu juga sama Karya Enes, sama teman-teman yang lain. Ada sekitar 50-an lebih. 50-an orang di... Kalau di Indonesia tuh banyak sekali. Banyak banget ya? Okay. Tapi kalau yang deket-deket ya segitu enak. Tapi Karya Enes tuh jadi apa ya? Jadi role model kamu nggak sih? Oh tentu pasti. Tapi memang awal-awal aku belajar ventriloquist itu
taunya ya dari ajang pencarian di luar negeri gitu. Nah ini aku rada bingung ya, tadi kan aku lihat kamu tuh ngomong gitu sebagai Randy, tapi kayak mulutnya nggak gerak gitu, kayak tangannya juga sambil gerak-gerakin si Randy sama Jojo. Aduh, gimana sih itu caranya? Bingung. Jadi bagaimana bikin itu sinkron gitu? Jadi gini Pati, memang awalnya kalau tadi kan Pati udah coba kan ngomong halo dengan cara bibirnya nggak digerakkan. Itu sudah ventriloquist. Tapi untuk lebih ke dalam lagi, seperti kita harus sinkronasi dengan ini Randy-nya, terus bagaimana kita memindahkan suara dari Randy ke Jojo, dari Jojo ke aku, itu memang butuh waktu dan kerja keras. Tapi kalau aku coba sekarang kira-kira bisa nggak? Bisa dong. Aku coba dong, boleh ya? Aku Jojo. Oh, ngomongnya gue ini. Iya, mau coba. Boleh. Gogi, nih kamu sana. Aku sama siapa? Ini sama si Gogi, Kak. Sama ini ya? Iya, sama si Gogi. Aku pegangnya. Ya, si Bobby. Maksudnya dari mana? Dari bawah dia. Dari bawah? Oh, maaf ya, dari bawah. Oke, dari mana? Dari belakang sini ya? Iya tuh dari, nah itu. Oh, dari sini. Oh, oke. Udah dapat pegangannya? Ini ya, benar ya? Ya. Nah, oke. Nah itu dia. Coba sekarang Pati ini coba ngomong. Halo gitu. Halo. Nah, jadi apa ya? Bahasanya tuh kalau misalkan apa yang kita ucapkan juga harus sama seperti yang kita. Nah, ya jadi halo. Oh, oke. Halo. Nah, kan udah sama. Makanya harus kayak halo. Gagal. Memang butuh waktu sih. Aku juga latihan sampai benar-benar bisa itu setahun. Tapi sampai aku menggunakan 2 boneka 2-3 tahun. 2-3 tahun? Iya. Tapi kamu mulainya tuh dari tahun berapa? 2018 deh kayaknya. 2018? 2018. Oke, mau coba ya? Nanti bisa ya? Nanti ya pakai. Oke, Tengku kamu kan juga YouTuber ya? Ini agak sedikit personal sih, tapi aku pengen tahu aja. Kamu sebagai YouTuber, seniman ventriloquist itu, kalau itu penghasilannya berapa sih? Coba kita tanya Randy, penghasilan jadi YouTube gimana Randy? Ya lumayan lah bikin dapur ngegul saya. Cukup buat rumah tetangga kita nanti. Abang, tolong, udah stop. Ya begitulah, segitulah cukup lah. Udah nggak usah dijelasin lah. Pokoknya siap lah kalau kita rumah tanggung lah. Kamu mau beli daging, aku beliin. Make up, skincare, aku beliin sayang. Aku mau perawatan, boleh nggak? Boleh. Nanti dari endorse. Kita tambahin dulu followersnya ya, baru dapat endorse-nya. Oke. Nah, kamu sebagai seniman ventriloquist, tantangannya apa? Tantangannya, jadi tentu pasti aku harus terus belajar terus Kak. Dan sampai sekarang aku masih belajar terus. Terus juga tantangannya harus punya jokes-jokes yang yang relate. Apalagi Randy nih sama anak-anak muda zaman sekarang. Jadi kita harus ngikutin berita terus jadinya. Ya gitu sih. Harus up to date ya? Iya. Dan tantangannya lagi ya harus benar-benar ventriloquist dengan tidak menggerakkan bibir, harus suaranya juga harus beda. Wah, pokoknya kalau dibilang seru lah. Oke, kalau kamu bilang ada tantangannya itu tadi, aku mau tantang kamu, boleh nggak? Aku juga. Siapa, Randy atau Jojo? Aku mau tantang kalian jadi aku deh, jadi presenter. Boleh nggak? Kayaknya biar Agang aja, Agang ini kan udah gede. Kalau aku nggak siap kayaknya deh. Tenang. Siap? Siap. Randy siap? Siap dong. Aku tantang, kalian bisa lihat di prompter. Ini aku ada, cam 1 ternyata ya. Oke, jadi Tengku bisa, bukan Tengku ya, Randy ya. Randy yang bakal baca ini seolah-olah ini kita mau live report, tapi ini beneran loh. Oke, Randy siap. Waduh, siap terus. Siap ya, karena teman-teman dari NTMC Polri udah siap nih. Jadi silakan baca prompter, ntar aku yang operasi. Randy udah siap? Udah. Pemirsa, sebelum melakukan aktivitas, yuk kita cek kondisi lalu lintas di pagi ini bersama tim NTMC Polri. Nah, sudah ada Brigadir Ovelia di kawasan Kasar Gengrong, Cikinang, Jakarta Timur. Halo Kakak Ovelia. Halo Randy. Gimana kondisi lalu lintas di sana? Baiklah, saat ini saya akan melaporkan kondisi arus lalu lintas sesuai dengan permintaan Randy.
Dan pemirsa, saat ini saya sedang berada di kawasan Jakarta Timur, yaitu tepatnya di kawasan Pasar Gembrong, Jakarta Timur. Di mana situasi kondisi arus lalu lintas mulai dari pukul 7 pagi tadi sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Terlihat dari arah Duren Sawit yang akan mengarah ke Kampung Melayu melalui kawasan ini, dan terlihat juga normalnya kecepatan kendaraan masih bisa ditempuh kira-kira rata-rata 45 km per jam, namun saat ini hanya berkisar kira-kira 20 km per jam. Didominasi oleh kendaraan roda 4 maupun roda 2 dengan plat B atau plat Jakarta. Kami himbau tentunya bagi para pengendara untuk senantiasa mematuhi setiap arahan dan tentunya setiap rambu yang sudah terpasang di sepanjang kawasan ini demi kelancaran dan keamanan dalam berkendara. Namun dari arah Duren Sawit yang akan mengarah ke Cililitan ataupun ke Bogor, saat ini juga sudah nampak ramai. Kecepatan kendaraan juga bisa ditempuh kurang lebih rata-rata 30 km per jam. Kami himbau bagi para pengendara untuk antisipasi kendaraan-kendaraan yang parkir di bahu jalan, tentunya yang mengganggu kelancaran arus lalu lintas di kawasan ini, dan kami himbau juga untuk senantiasa menjaga jarak aman kendaraan Anda. Dan pemirsa, perlu kami informasikan juga bahwa berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi di 190 laka lantas. Dengan rincian sebanyak 17 meninggal dunia, 9 luka berat dan 144 luka ringan. Dari 190 kasus laka lantas tersebut, terdapat 65% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami himbau bagi para pengendara, termasuk kendaraan roda 2, untuk tidak ugal-ugalan, selalu konsentrasi saat Anda berkendara, dan selalu berkendara dengan kecepatan yang normal. Dan pemirsa, di Jakarta Timur ini terdapat 2 titik black spot, yaitu ada di Jalan Ahmad Yani Flyover Jatinegara Atas, Pisangan Baru, Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur, dan di Jalan Pisangan Lama Barat nomor 6 RT 10 RW 9 Pisangan, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Untuk itu kami selalu menghimbau bagi para pengendara senantiasa kurangi kecepatan kendaraan Anda dan selalu berkonsentrasi penuh. Dan mengingat saat ini juga merupakan jam pemberlakuan sistem ganjil genap di Ibu Kota Jakarta nanti hingga pukul 10, dan karena hari ini merupakan tanggal genap, oleh sebab itu kendaraan-kendaraan yang berplat akhir genap yang diizinkan untuk melintas. Dan untuk informasi arus lalu lintas lebih lanjut dan terkini, pemirsa, silakan hubungi call center kami di 1500669 maupun di line SMS center kami di 9119. Tentunya kami akan selalu siap untuk melayani Anda. Demikian Brigadir Ovelia melaporkan langsung dari kawasan Pasar Gembrong, Jakarta Timur. Kita kembali ke Randy di studio. Silakan Randy. Terima kasih Kakak Ovelia atas laporannya. Selamat kembali bertugas ya. Dan salam presisi. Bisa kan aku? Randy, kamu bisa gantiin aku nggak besok? Nggak usah lah. Kamu soalnya kan nggak tergantikan di hatiku. Gimana? Kok nggak keluar suaranya? Nggak keluar suaranya. Iya juga ya. Kemana suaranya? Oke. Kita waktunya dikit banget, tapi seru banget nih. Tapi Tengko, kalau bicara soal ini, mungkin banyak anak-anak muda yang pengen ikutan kamu gitu kan. Kamu jadi ventriloquist, kemudian ini kan ada suatu yang seni yang jarang ya. Jarang banget kita temuin, apalagi di anak-anak muda. Anak-anak gitu muda ya. memang jarang. Jadi apa nih pesan-pesan kamu gitu agar mungkin mau menarik perhatian dari anak-anak muda untuk kemudian menjadi penerus kamu deh, kalau nanti kan kita udah mulai tua nih ya. Iya. Kalau saran-sarannya kali ya? Boleh. Saran-sarannya harus berani coba hal baru sih. Karena aku juga dulu ke ventriloquist ini hal yang benar-benar baru. Satu itu karena nanti kalau udah coba hal baru nih, ntar jadi hobi. Kan kalau udah jadi hobi, orang ngelakuinnya seneng. Terus habis itu juga harus konsisten sih. Kalau udah tahu nih udah hobi, konsisten. Jadi nanti
semuanya berjalan dengan baik aja. Kalau harapan kamu sendiri untuk seniman-seniman ventriloquist di Indonesia kayak apa? Oh tentunya pasti aku pengen biar seniman ventriloquist di Indonesia ini bisa terus banyak menghibur orang-orang lah. Jadi inspirasi juga. Terus menghibur dan jadi inspirasi. Oke, terima kasih. Iya, terima kasih juga. Terima kasih kakak. Terima kasih Fatih. Terima kasih ya. Aduh aku lepas. Ya kita harus berpisah. Maaf ya. Aku balikin ke sini ya. Oke. Oke, Tenggo, Randy, Jojo, kakek, Bobby ya. Iya Bobby sama Oncu. Sama Oncu. Terima kasih teman-teman sudah datang hari ini. Terima kasih sudah membawa kebahagiaan di studio kita pagi ini dan semoga tadi harapan-harapan dari Tenggo sendiri ini benar-benar terwujud ya. Amin. Kemudian teman-teman juga yang mungkin ingin berkarir seperti Tenggo gitu ya, menjadi YouTuber mungkin atau menjadi seniman ventriloquist, semoga terlaksana. Amin. Oke, pemirsa jangan kemana-mana karena obrolan pagi masih akan kembali usai jeda. Epic goes to semesta berpesta. Ada Gigi, AXL Ramanda, dan Fade to Black Apa kabar? akan tampil spektakuler di Epic Goes to Semesta Berpesta, Kamis 6 Juli pukul 20 waktu Indonesia Barat di PTV. Seorang Pandan Ababan itu sangat dekat dengan Presiden Jokowi. Saya tahu betul degup jantung daripada PDI Perjuangan. Kalau istilah Ibu Megawati, kader PDI Perjuangan yang terbaik saat ini. Informasi yang saya sampaikan itu tidak ada ngarang-ngarang, tidak ada bohong, itu faktanya. Siapa sosok sebenarnya pilihan Pak Jokowi? Jangan lewatkan obrolan malam bersama Christian Grich hanya di PTV. Berasal dari beragam profesi dan latar belakang, sekelompok pria warga kota New York berkumpul setiap pekan di sebuah butik untuk kemudian berbagi cerita dan juga hobi merajut. Nah, saksikan bagaimana mereka menepis sekian banyak stereotipe yang melekat pada kegiatan tersebut, mulai dari identik dengan perempuan hingga gaya hidup yang mungkin lebih irit. Selengkapnya kita simak laporan tim VOA berikut ini. Mereka datang dari pekerjaan beragam, mulai dari ilmuwan, profesor, pekerja bidang informatika, hingga seni. Tapi mereka bersatu berkat hobi ini. Right now trying to figure out how to decrease for the yoke and hopefully it fits. I've had to rip this thing out like 3 separate times, so. Bagi editor di penerbitan Soho Publishing ini, merajut bukan hanya hobi, tapi juga saluran kreativitas. One winter, so I was like, I'm gonna learn the grandma and the grandpa hobbies. So I'm gonna learn how to whittle and I'm gonna learn how to knit. And I kept cutting my fingers whittling, so I stopped that pretty quickly. And then, I don't know, knitting, I didn't expect to enjoy it. It was just a joke, but it was fun. Seminggu sekali, Jacob dan para pria ini menikmati merajut sambil ngobrol-ngobrol di sebuah butik di Manhattan. Bahkan Stephanus harus mengemudi 2 jam dari rumahnya. Yeah, this is for me for a special occasion. Trying to get to double the length by Wednesday. Just playing with yarn basically. Walau baru mulai belajar saat pandemi, keterampilannya menciptakan rajutan kompleks mengundang kagum. For me, it's like a therapy, something to quiet my brain down. Best friend has a baby that's 6 months old, and I was making this poncho for him, but my friends are also
wisely asserting that it's going to be too tight, even though his head will fit in there. Profesor pemasaran di LaSalle University ini telah merajut selama 8 tahun. Seperti Louis, Grant Rogers juga sering merajut untuk orang lain. I do a lot of different stuff. So I do some stuff for myself, I do some stuff for my friends. Evan bahkan sudah jatuh cinta pada rajutan sejak umur 5 tahun. The sweater I'm wearing, I didn't make a pattern, it's just out of my head. And for every success I have a few failures. Ia merajut dimanapun, tapi yang paling disukai adalah saat naik kereta bawah tanah. Evan senang melihat reaksi orang. Say to me, oh, like must be an economic thing. Like that's great that you like knit, and must cost you very little to have clothes. And I'm like, no, knitting is the most expensive hobby. Karena seperti terlihat di tas-tas mereka, isinya penuh benang berkilo-kilometer, lusinan jarum rajut, dan majalah-majalah merajut lengkap dengan pola. Dari kota New York, VOA. Nah, pemirsa, informasi tadi sekaligus juga menjadi penutup jumpa kita di obrolan pagi hari ini. Saya Patricia Mapaliei atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa untuk ikuti akun media sosial kami ada di Instagram, di Twitter maupun juga YouTube. Jaga kesehatan dan tetap semangat. BTV bersatu menginspirasi. Sampai jumpa, selamat pagi.